Halo semuanya, kembali lagi di video implementasi Akurat Online. Untuk video kali ini saya akan jelaskan tentang fitur syarat pembayaran yang ada di Akurat Online. Nah, fitur ini nanti berfungsi itu untuk sebagai kayak jatuh tempo sebenarnya. Jadi kan ada beberapa transaksi yang di perusahaan itu biasanya nggak langsung dibayar secara lunas atau tunai. Nah, itu nanti kamu bisa sesuaikan untuk jatuh temponya. Nah, hasil akhirnya nanti ketika kamu buka laporan, kamu jadi kelihatan nih, tanggal transaksi itu tanggal berapa, terus nanti jatuh temponya itu per tanggal berapa, kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu untuk penjelasan secara singkat tentang fitur syarat pembayaran yang ada di Akurat Online. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang fitur syarat pembayaran tersebut, langsung aja kita masuk ke penjelasannya. Kamu sudah investasikan uang untuk menggunakan software Akurat. Tapi, kenapa laporan keuanganmu masih salah? Kenapa banyak fitur yang terabaikan? Atau bahkan kamu masih menggunakan cara manual karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan software Akurat ini? Masih banyak pengguna software Akurat hanya memanfaatkan sebagian kecil aja dari potensi yang dimiliki oleh software ini. Mereka tahu bahwa software Akurat bisa lebih dari mencatat transaksi harian aja. Tapi kebanyakan masih menggunakannya itu untuk itu aja. Akhirnya, laporan yang tidak akurat, pembukuan yang berantakan, dan akhirnya keputusan bisnis yang kurang tepat. Semuanya dapat terjadi karena kamu nggak tahu cara memaksimalkan fitur yang ada di software Akurat. Bayangkan kalau kamu bisa menguasai seluruh fitur yang ada di software Akurat, mulai dari pembukaan yang rapi sampai ke laporan keuangan yang lengkap dan akurat. Semua ini bisa kamu pelajari dengan cepat dan efisien dengan training resmi dari software Akurat. Dalam training ini, kamu akan belajar cara menggunakan software Akurat yang benar, bagaimana cara mengelola bisnis yang multi cabang, atau bagaimana cara memastikan stok barang yang ada di beberapa gudang supaya tetap akurat. Semua itu akan kamu kuasai hanya dalam hitungan hari aja. Dengan sistem pembelajaran yang lebih terstruktur, kamu nggak perlu banyak buang waktu untuk trial and error. Kamu akan tahu persis bagaimana cara mengatur pembukuan, menghasilkan laporan yang siap digunakan untuk mengambil keputusan penting, dan memastikan bisnismu supaya tetap berjalan dengan lancar. Kenapa harus menunggu lebih lama dan terus melakukan kesalahan? Dengan training software Akurat, kamu bisa menghindari semua masalah ini dan memaksimalkan fitur yang ada. Pembukuan yang rapi, waktu yang lebih efisien, dan keputusan bisnis yang lebih akurat. Jadi, udah nggak ada alasan lagi untuk menunda-nunda. Silakan kamu klik link yang ada di kolom deskripsi untuk daftar training software Akurat. Ikuti training software Akurat dan lihat bagaimana bisnis kamu lebih maju dengan pengelolaan keuangan yang benar dan efisien. Sudah saatnya optimalkan bisnismu sekarang. Jangan lupa klik link yang ada di kolom deskripsi untuk pendaftaran training software Akurat. Nah, sekarang kita udah ada di dalam database Akurat Online. Jadi untuk yang fitur syarat pembayaran itu dia sebenarnya secara default udah ada di Akurat Online. Nah, nanti dia itu ada di sini untuk fiturnya ya. Jadi ada di modul perusahaan, terus nanti di fitur syarat pembayaran di sini. Nah, secara default nanti Akurat Online itu sudah menyediakan beberapa syarat pembayaran ya dari sistem. Ini biasanya dia itu tergantung dari beberapa bisnis atau kebutuhan bisnis yang ada di Indonesia. Jadi nanti ada net 7 sampai net 60, terus ada cicilan atau kamu bisa set secara manual dan COD. Jadi ini yang langsung tunai. Nah, nanti di sini misalkan kamu ternyata kurang nih. Oh, ternyata sih ada yang 3 hari aja Mas temponya, ya berarti nanti kamu bisa tambahkan lagi di sini. Nah, nanti kamu tinggal di sini masa jatuh temponya berapa, contohnya 3 hari. Nah, nanti kalau ada syaratnya kalau misalkan, sebelum dari jatuh tempo itu kamu udah bayar dapat diskon, nanti kamu bisa sesuaikan juga di sini. Cuma contohnya kita biasa aja, kita masukin temponya aja yang 3 hari. Nah, nanti kalau kamu udah simpan, dia akan langsung bertambah di sini. Nah, dia di sini. Tadi kan cuma ada 7 ya yang paling cepat, sekarang ada 3 terus sampai ke 60. Kayak gitu. Nah, nanti ini digunakannya ketika kita mau melakukan transaksi penjualan ataupun pembelian. Contohnya kita mau yang pembelian ya. Contohnya kita langsung ke faktur aja di sini. Nah, nanti kalau faktur ini kan kalau ketika kita udah mencatat faktur pembelian, dia akan langsung untuk pengakuan hutangnya. Jadi ketika kamu mencatat faktur, dia akan langsung bertambah untuk hutang ke pemasok tersebut. Contohnya kita mau beli barang A contohnya. Nah, kita mau beli berapa? Contohnya 10. Harganya berapa? 50.000 satunya. Nanti kita tinggal klik lanjut aja. Nah, di sini kamu jangan lupa ke tab info lainnya. Di sini nanti ini nomor faktur saya isi asal aja. Nah, di sini ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran ini nanti kamu bisa sesuaikan. Nah, ini yang ini. Jadi kamu bisa pilih nanti syarat pembayaran atau jatuh temponya itu sampai berapa hari.
Contohnya kita mau yang tadi aja yang 3 hari nih, di sini. Nah, terus kamu tinggal simpan aja. Hasil akhirnya nanti, ini kan udah tersimpan ya, otomatis dia akan langsung bertambah hutang kita, karena kan kita udah input faktur pembelian. Nah, nanti di laporan hutangnya, ini kita ke laporan hutang, ke faktur belum lunas, nanti kelihatan di sini. Nah, dia akan bertambah di sini. Jadi nanti kelihatan tanggal transaksinya itu tanggal berapa, sekarang kan kita tanggal 22 ya. Nah, terus karena kita tadi yang net 3 hari, berarti kita ke 3 hari ke depan jatuh temponya. Nah, nanti di tanggal jatuh temponya, dia kelihatan jatuh temponya per tanggal 25 Maret. Terus nanti kita ada beberapa laporan lainnya sebenarnya, ada umur utang juga maaf, nanti kamu bisa lihat di sini. Nah, nanti kayak gini. Nah, selain itu ketika kita udah menambahkan syarat pembayaran di tiap transaksi, jadi nanti kita punya pengingat di sini di bagian dashboard-nya. Nah, ini kalau kita refresh, nah nanti dia kelihatan, oh ternyata tadi kan kita yang tanggal 25 ya, yang tanggal 25 Maret nih. Nah, nanti kelihatan nih, oh ternyata kita punya jatuh tempo nih untuk utang ke pemasok namanya. Misalkan tadi kamu ada namanya kayak pemasok A, pemasok B, nanti di sini akan muncul. Nah, di sini juga nanti kamu bisa ubah untuk rentan waktunya. Kamu bisa yang 3 hari ke depan, seminggu, sampai ke 3 bulan ke depan. Nanti kamu bisa sesuaikan di sini. Nah, cuma nanti kalau untuk pelunasannya dia tetap masuk ke transaksinya. Kalau pembelian ya berarti nanti dia ke pembayaran pembelian, terus nanti kalau penjualan berarti kita ke penerimaan penjualan. Nah, untuk yang penjualan juga dia sama sebenarnya, dia ada tabnya lagi di sini. Dia nggak jauh beda aja. Cuma kalau yang penjualan ini kan dia ke pelanggan, kalau pembelian itu kita ke pemasok. Nah, terus selain itu kita juga ada, ini kan tadi kita di dashboard ya. Karena itu kita juga ada pengingat tuh di bagian kalender. Nah, dia ada kayak gini. Jadi nanti kelihatan nih, cuma ini kan dia ada warna-warnanya sebenarnya, warna-warna itu beda-beda. Nah, nanti dia kayak gini, ini kan jatuh tempo utang dia warnanya sama nih. Nah, nanti kelihatan, oh kita ada utang nih tanggal 25 ini. Nah, nanti kita bisa ngelihat, oh ternyata kita ada 25 Maret kita ada faktur pembelian. Kita bisa lihat faktur pembelian. Nah, nanti kita langsung masuk nih ke transaksinya. Berarti transaksi faktur pembelian ini akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret. Kayak gitu. Nah, nanti kalau kamu punya beberapa transaksi lagi, dia akan langsung muncul semuanya di sini. Jadi nanti dia akan muncul di sini, terus nanti ada di dashboard juga di sini. Nah, selain itu tadi yang di laporannya juga. Nah, cuma biasanya kalau untuk pengingat ini ada beberapa pertanyaan dari customer, itu laporannya atau pengingatnya itu dia ada notifikasi yang berbunyi atau enggak. Contohnya kayak WhatsApp. Kalau WhatsApp kan dia ada, kalau ada chat masuk ya dia kan bunyi. Nah, itu kalau di akun online dia belum bisa. Jadi ketika ada pengingat atau transaksi yang harus kita lakukan, yang harus kita eksekusi, dia hanya muncul aja di daftar. Cuma dia nggak ada bunyi, kayak gitu dia notifikasinya. Jadi hanya sekedar pengingat aja. Nah, nanti yang tadi saya bilang dia muncul akan di laporan, terus nanti ada di kalender sama di bagian dashboard di sini. Nanti akan muncul di ketiga tempat tersebut. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan tentang fitur syarat pembayaran. Nah, kalau penjelasan ini kan saya menjelaskannya itu secara umum aja. Nah, nanti kalau misalkan kamu butuh penjelasan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan kamu, saya juga menyediakan jasa untuk training akurat online. Jadi nanti untuk training ini dia agendanya itu ada beberapa macam, nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, biasanya nanti untuk training ini dia agendanya seperti kayak untuk setup database, pendalaman fitur, sampai nanti ke edit template printout. Nanti kamu bisa sesuaikan aja dengan kebutuhan. Nah, nanti misalkan kamu butuh jasa training akurat online, kamu tinggal klik aja link yang ada di kolom deskripsi. Jadi nanti kamu tinggal daftarin aja, terus nanti kamu akan dihubungi oleh marketing akurat online. Jadi nanti untuk penyesuaian jadwal trainingnya. Nah, mungkin sampai sini aja penjelasan yang bisa saya berikan tentang fitur syarat pembayaran yang ada di akurat online. Jika kamu ada pertanyaan lainnya, kamu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.